Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kelemah lembutan di tengah kemarahan. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal 15 ayat 1, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Seorang pria muda memiliki tetangga yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Suatu hari, tetangga itu datang ke rumahnya dan memarahinya karena hal yang sepele. Pria muda ini merasa tersinggung, tetapi ia tidak membalas kemarahan tetangganya. Sebaliknya, ia menjawab kemarahan tetangganya dengan bijaksana. Ia berkata, "Saya paham bahwa Anda sedang kesal, tetapi mari kita bicara dengan tenang dan mencari solusi bersama." Tetangga itu terkejut dengan jawaban pria muda ini. Ia menyangka bahwa kemarahannya akan dibalas dengan kemarahan juga, tetapi ternyata tidak. Justru, pria muda ini menjawabnya dengan bijaksana serta berusaha untuk memahami dan membantunya. Kemarahan tetangga itu perlahan-lahan mereda dan ia mulai berbicara dengan lebih tenang. Akhirnya mereka pun berbicara dengan lebih santai dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Demikianlah yang digambarkan dalam Amsal hari ini. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam perenungan hari ini, saya ingin mengajak kita untuk mengingat satu peristiwa di mana kita pernah melihat atau berhadapan langsung dengan seseorang yang dikuasai oleh amarah, baik di rumah maupun di tempat kita beraktivitas sehari-hari. Apakah yang terjadi kepada orang tersebut? Apakah amarahnya semakin memuncak? Ataukah amarahnya semakin berkurang? Tentu, semua itu bergantung kepada siapa yang ada di dekatnya dan seperti apa responnya. Barangkali kita akan berusaha untuk meredakan amarahnya. Tetapi ada juga loh orang-orang yang menyukai drama sehingga dia memilih jalan untuk semakin membangkitkan amarah dalam diri orang yang sedang bergumul tersebut. Saya mengajak kita kembali kepada renungan lalu yang berjudul Keterkaitan yang Tidak Terbantahkan. Renungan tersebut membahas tentang keterkaitan antara hati dan mulut. Jika melihat renungan hari ini, maka kita akan menemukan bahwa jawaban yang diberikan, baik itu jawaban yang meredakan kegeraman atau jawaban yang membangkitkan amarah, semua itu kembali kepada hati kita. Jika ingin menciptakan kedamaian, maka kita akan memberikan jawaban yang lemah lembut dengan menggunakan kata-kata baik yang meredakan amarah. Tetapi, jika menginginkan pertengkaran, maka kita akan memakai kata-kata yang memprovokasi dan memancing amarah. Dan jika kita telisik lebih dalam lagi, itu semua kembali kepada pribadi yang bertata di dalam hati kita. Apakah Tuhan dan kebenarannya? Ataukah diri kita beserta dengan tuntutan-tuntutan hati kita? Mungkin kita tidak akan pernah menemukan catatan tersurat tentang Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan jawaban yang lemah lembut kepada setiap orang yang dijumpainya. Namun, kita percaya bahwa pengajaran-pengajarannya pun selalu disampaikannya dengan lemah lembut. Itu mengapa banyak orang yang mengikut dia walaupun mungkin motivasi mereka keliru. Memang ada beberapa peristiwa di mana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan beberapa situasi yang membuatnya marah. Seperti ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun atau ketika pohon ara yang diperintahkannya untuk berbuah tetapi tidak berbuah. Tetapi semua itu berada di luar konteks dari kemarahan yang sedang kita renungkan. Kemarahan yang kita renungkan selama beberapa hari ini nampak di dalam diri ahli Taurat dan orang Farisi yang tidak senang dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka merencanakan hal yang jahat, memprovokasi orang banyak, bahkan menggerakkan massa untuk menyalibkan Yesus. Tetapi di dalam semuanya itu, Yesus tetap memberikan jawaban yang lemah lembut. Ia tidak terpengaruh dengan situasi yang ada di sekelilingnya, sebab itulah Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang lemah lembut dan tidak akan ada satu peristiwa pun yang dapat mampu mengubahnya.
Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Seberapa besar kerinduan kita untuk hidup meneladani Yesus Kristus yang tetap lemah lembut meskipun berhadapan dengan orang-orang yang menaruh kemarahan dan kebencian terhadapnya? Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.